Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Raditya Palevi dengan NIM 1513620030 dengan judul Osilasi Elektromagnetik dan Arus Bolak-balik. Untuk materi yang pertama, daya dalam rangkaian arus bolak-balik. Sumber energi adalah generator arus bolak-balik. Sebagian energi yang disediakan disimpan dalam medan listrik di kapasitor, sebagian disimpan dalam medan magnet pada induktor, dan sebagian didisipasikan sebagai energi panas pada resistor. Dalam operasi keadaan tunak yang kita asumsikan energi rata-rata tersimpan dalam kapasitor dan induktor tetap konstan, maka total transfer energi adalah generator ke resistor, di mana energi elektromagnetik didisipasi sebagai energi panas. Laju sesaat di mana energi terdisipasi pada resistor dapat ditulis dengan bantuan persamaan 26/27 dan 31/29 sebagai P sama dengan I kuadrat R sama dengan I sin omega dt min V kuadrat, R sama dengan I kuadrat R sin kuadrat omega dt min V. Laju rata-rata di mana energi terdisipasi pada resistor adalah rata-rata dari persamaan 31/68 terhadap waktu dalam satu siklus lengkap. Nilai rata-rata dari sin P adalah sembarang variabel adalah 0. Dapat dilihat pada gambar 31/14b. Dengan demikian kita dapat menulis dari persamaan 31/68 P rata-rata sama dengan I kuadrat R per 2 sama dengan 1/2 kuadrat R. Besaran 1/2 disebut nilai akar rata-rata kuadrat atau RMS, yang kita sebut root mean square dari arus I RMS 1/2. Kita sekarang dapat menulis ulang persamaan 31/69 sebagai P rata-rata sama dengan I kuadrat RMS R atau daya rata-rata. Pesannya adalah bahwa jika kita berganti ke arus RMS, kita dapat menghitung laju rata-rata disipasi energi untuk rangkaian arus bolak-balik, sama seperti untuk rangkaian arus searah. Kita juga dapat mendefinisikan nilai RMS dari tegangan dan GGL untuk rangkaian arus bolak-balik. VRMS sama dengan V/2 dan Epsilon RMS sama dengan Epsilon M/2. Instrumen arus bolak-balik seperti ampermeter dan voltmeter biasanya dikalibrasi untuk membaca IRMS, VRMS, dan Epsilon M. Dengan demikian, jika Anda memasang voltmeter arus bolak-balik pada soket listrik di rumah dan terbaca 120 volt, itu artinya tegangan RMS. Nilai maksimum dari beta potensial pada soket adalah akar 2 kali 120 volt atau 170 volt. Karena faktor perbandingan 1/2 dalam persamaan 31/70 dan 31/72 adalah sama untuk ketiga variabel, kita dapat menulis persamaan 31/62 dan 31/60 sebagai IRMS sama dengan Epsilon RMS per Z sama dengan Epsilon RMS per akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Dan ini adalah bentuk yang hampir selalu kita gunakan. Kita dapat menggunakan relasi I RMS Epsilon RMS per Z untuk menyusun ulang persamaan 31/71. Kita menuliskan P rata-rata sama dengan Epsilon RMS per Z I RMS R sama dengan Epsilon RMS I RMS R per Z. Namun dari gambar 31/11D, tabel 31/2 dan persamaan 31/62, kita lihat bahwa RZ adalah kosinus dari konstanta fase P. Cos P sama dengan VR per Epsilon M sama dengan IR per IZ sama dengan RZ. Persamaan 31/74 kemudian menjadi P rata-rata sama dengan Epsilon RMS I RMS Cos P daya rata-rata. Lanjut ke materi transformator. Syarat-syarat transmisi energi ketika sebuah rangkaian AC hanya memiliki beban resistif, faktor daya dalam persamaan 31/76 adalah cos 0 derajat sama dengan 1, dan GGL RMS yang digunakan Epsilon RMS sama dengan tegangan RMS V RMS pada beban.
Dengan demikian, dengan arus RMS IRMS dalam beban, energi dipasok dan didisipasi pada lajur rata-rata. P rata-rata sama dengan epsilon I sama dengan IV. Transformator ideal. Aturan transmisi mengarah ke ketidakcocokan mendasar antara syarat untuk transmisi tegangan tinggi yang efisien dan kebutuhan pembangkit dan konsumsi tegangan rendah yang aman. Kita membutuhkan alat yang dapat kita gunakan untuk menaikkan untuk transmisi dan menurunkan untuk penggunaan tegangan AC dalam rangkaian dengan menjaga hasil kali arus X tegangan relatif konstan. Transformator adalah alat untuk itu. Transformator tidak memiliki bagian yang bekerja dengan hukum Faraday tentang induksi dan tidak memiliki padanan arus arah yang sederhana. Transformator ideal dapat dilihat pada gambar 31/15 terdiri dari dua kumparan dengan jumlah lilitan yang berbeda melilit di sekitar inti besi. Dalam penggunaannya, lilitan primer sebanyak NP lilitan dihubungkan ke generator arus bolak-balik dengan GGL. Epsilon pada tiap waktu T diberikan oleh epsilon sama dengan epsilon M sin omega T. Untuk kondisi-kondisi yang diasumsikan lilitan primer atau primer adalah induktansi murni dan rangkaian primernya. Dengan demikian, arus primer sangat kecil, yang juga disebut arus magnetisasi atau IMAG. Tertinggal dari tegangan primer sebesar 90 derajat, faktor daya primer sama dengan cos pi dalam persamaan 31/76. Namun demikian, arus primer kecil yang berubah secara sinusoidal pi b di dalam inti besi, inti berperan untuk memperkuat flux dan membawanya ke lilitan sekunder. Karena pi b berubah-ubah, flux ini menghasilkan GGL epsilon turn sama dengan D pi b per dt pada lilitan sekunder. Faktanya GGL per lilitan epsilon turn ini bernilai pada primer dan sekunder. Pada primer, tegangan Vp adalah hasil kali dari epsilon turn dan banyaknya lilitan NP. Dengan kata lain, Vp sama dengan epsilon turn NP. Demikian pula pada sekunder, tegangan adalah Vs sama dengan epsilon turn Ns. Dengan demikian, kita dapat menulis epsilon turn sama dengan Vp per Np sama dengan Vs per Ns, atau Vs sama dengan Vp per Ns, Vp Ns per Np. Kita ingin mengaitkan IS dengan IP. Namun demikian, alih-alih menganalisis detail proses yang rumit, mari kita gunakan saja proses energi. Tingkat transfer energi dari generator ke primer sama dengan IP Vp. Laju di mana primer kemudian mentransfer energi ke sekunder via medan magnet bolak-balik yang menghubungkan kedua kumparan adalah IS Vs. Karena kita asumsikan bahwa tidak ada energi yang hilang, konservasi energi mensyaratkan bahwa IP Vp sama dengan IS Vs. Substitusi Vs dari persamaan 31/79, kita peroleh IS sama dengan IP Np per Ns. Persamaan ini menyatakan bahwa arus IS dalam sekunder bisa berbeda dengan arus IP dalam primer, bergantung pada rasio lilitan NP per Ns. Arus IP muncul dalam rangkaian primer karena beban resistif R dalam rangkaian sekunder. Untuk mencari IP, kita substitusi IS sama dengan Vs per R ke dalam persamaan 31/80, dan kita substitusi Vs dari persamaan 31/79. Kita peroleh IP sama dengan 1 per R Ns per Np kuadrat Vp. Persamaan ini memiliki bentuk IP sama dengan Vp per R EQ, di mana resistansi ekuivalen REQ adalah REQ sama dengan Np per Ns kuadrat R. REQ ini adalah nilai dari beban resistansi seperti terlihat oleh generator. Generator menghasilkan arus IP dan tegangan Vp, seolah-olah generator dihubungkan dengan resistansi REQ. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.